Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah berikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang hadir di sini kecuali Allah ampunkan semua dosa-dosanya, Allah kabulkan semua doa-doanya, Allah mudahkan semua urusannya, Allah cukupi semua kebutuhan-kebutuhannya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Allah jadikan keturunannya keturunan yang soleh dan solihah, Allah selalu bimbing untuk istiqamah melaksanakan ibadah, dan semoga Allah akhiri hidup kita sekalian dengan husnul khotimah. Saat sakaratul maut kita mampu mengucapkan kalimat terakhir, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam satu riwayat, disebutkan bahwasanya pada zaman Nabi ada seorang wanita yang merasa kesal kepada suaminya. Si wanita ini, si istri ini kesal sama suaminya. Kenapa? Suaminya itu setiap hari nerima tamu terus. Setiap hari ada aja tamu yang datang ke rumahnya. Teman-temannya, hanya untuk ngobrol-ngobrol dengan suaminya. Dan itu terus, tamu itu kayak betah di rumah suaminya. Dan suami nggak pernah nolak daripada tamunya itu. Selalu datang. Nah, akhirnya dia tuh jengah juga, kesel juga, malas juga, karena kan kalau ada tamu yang ketempuhan kan istrinya juga gitu. Istrinya juga ya harus masak air, ya harus apa gitu. Harus ngormatin. Akhirnya dia karena kesel, dia secara diam-diam dia datang kepada Rasulullah. Dia mengadukan suaminya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya suami. Suami saya sering ngobrol aja sama tamu. Dia bahkan tiap malam tamu itu datang ke rumah. Nah, saya kesel gitu. Saya capek juga. Kemudian, tolong harus digimanain suami saya. Tolong nasihati suami saya. Baiklah. Nabi tersenyum, kemudian nyuruh dia pulang-pulang. Kemudian, besoknya, Nabi Muhammad SAW, beliau bertamu ke rumah si orang itu. Dia bertamu ke rumah si wanita itu saat suaminya ada di rumah. Kemudian Rasulullah datang bertamu. Ketika Rasulullah datang bertamu ke rumah si wanita itu senang. Karena yang bertamu Rasulullah. Ini luar biasa, yang bertamu Rasulullah. Bukan orang biasa. Makanya dia senang. Dia suguhi Rasulullah itu. Kemudian dia juga masak. Pokoknya dijamulah Rasulullah SAW, dia senang. Kemudian setelah Rasulullah Muhammad SAW, beliau ngobrol dengan si tamunya itu. Kemudian beliau bilang, ketika Rasulullah ngobrol dengan tuan rumah, si laki-laki dengan suaminya si wanita itu, kemudian Rasulullah ketika akan pamitan, dia bilang kepada si suaminya itu bahwasanya, nanti kalau saya mau keluar, mau pulang, panggil istrimu dan suruh lihat apa yang akan terjadi. Baiklah. Akhirnya Rasulullah pun kemudian berpamitan. Suaminya berkata, wahai istriku, istrinya kan nggak ikut ngobrol bareng, enggak. Istrinya di belakang ada hijab. Wahai istriku, Rasulullah mau pulang. Oh iya, mau pulang. Akhirnya nuturkan istrinya itu di belakang. Kemudian ketika Rasulullah keluarlah Rasulullah dari pintu rumah itu, dilihat oleh si istrinya itu, si tuan rumah si yang perempuan itu. Begitu dia melihat Rasulullah keluar dari pintu, dia melihat banyak sekali hewan-hewan
kalajengking, ular, dan makhluk-makhluk hewan-hewan yang berbisa, yang berbahaya, itu keluar, nuturkan kepada Rasulullah, nuturkan kepada tamu. Dan keluar dari rumah itu. Begitu Rasulullah sudah keluar, si istri itu terpaku, terpana melihat apa yang terjadi. Setelah di luar, Rasulullah kemudian berbalik kepada istrinya tersebut, kepada si tuan rumah, si istri tersebut. Seperti itulah, ketika seorang tamu keluar dari rumah seseorang yang ditamui, maka akan keluar pula balai bencana yang potensi untuk mendatangkan bencana itu akan keluar bersama dengan tamu. Itu harga yang minimal. Belum lagi kenikmat, belum lagi rizki dari Allah, belum lagi rahmat dari Allah. Itu akan turun ketika datangnya tamu. Makanya Nabi memerintahkan, salah satu daripada perintah Nabi adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Sebagaimana ikon Nabi yang memuliakan tamu itu, yaitu Nabi Ibrahim, ya. Dalam Al-Quran, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepadamu, tahukah engkau tentang kisah tamunya Nabi Ibrahim al-mukramin yang dimuliakan? Jadi Ibrahim itu kedatangan tamu yang tidak diundang. Tamu-tamu yang tidak diundang. Dia tidak mengundang tamu itu. Tamu tidak diundang, tapi Nabi Ibrahim ketika tamu-tamu tersebut dia datang, dia mengucapkan salamun alaikum munkarun. Jadi tamu-tamu yang tidak datang, ketika mereka mengucapkan salam, Nabi Ibrahim sendiri yang menjawab salam tersebut. Artinya, Nabi Ibrahim tidak memerintahkan pembantunya untuk membukakan pintu. Nabi Ibrahim yang buka pintu sendiri. Nabi Ibrahim yang jawab sendiri. Karena apa? Karena kalau kepada tamu itu ikram bahasanya. Bukan menyuguhi. Bukan nyuguhi. Nyuguhi itu salah satu dari ikram, memuliakan. Muliakan tamu. Muliakan tamu itu seperti apa? Muliakan tamu itu apa? Memuliakan tamu itu bagaimana kita membuat tamu itu senang. Merasa termuliakan oleh tuan rumah. Disitulah letak keluhuran agama Islam itu di situ. Salah satunya itu dengan memuliakan tamu, sehingga Nabi mengatakan bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Bahasanya memuliakan. Baik, di sini di dalam masalah tamu ini ada dua sisinya. Ada beberapa adab, karena dalam Islam itu ada adab dan akhlak, ya. Ada adab dan akhlak. Nah, di dalam masalah memuliakan tamu ini ada adabnya, adab bertamu dan adab menerima tamu. Jadi ada apa saja yang harus dilakukan ketika kita berposisi sebagai seorang tamu dan ketika kita kedatangan tamu. Al-Faqih rahimahullah mengatakan bahwasanya yustahabbu lidhaif ayyajlisa haitsu yajlisu sahibul bait li'annahu a'rafu bi'aurati baitihi min ghairihi wa yuqalu yajibu 'ala dhaif arbatu asya. Disebutkan bahwasanya orang yang bertamu itu hendaklah dia melakukan 4 hal. Orang yang bertamu hendaklah dia melakukan 4 hal. Yang pertama, ayyajlisa haitsu yajlisu. Yang pertama, tamu itu dia harus duduk di tempat yang disediakan oleh sahibul bait. Sahibul bait mendudukan di mana? Dia duduk di situ. Jadi kata sahibul bait di sini, oh, silahkan duduk di sini. Ya udah duduk di situ. Jangan enggak saya mah di sana aja. Jangan. Jangan milih sendiri. Udah dipangmilihkeun. Kalau di depan jadi depan. Kalau di belakang ya wayahnya di belakang. Jangan saya mah mau di dekat pintu. Nah, jangan. Enggak boleh. Atau saya mau di dalam enggak apa-apa dekat dapur juga. Jangan. Karena apa? Bi'aurati baitihi min ghairi. Karena kadang-kadang tuan rumah itu ingin bahwasanya tamunya itu enggak mau melihat kapal pecahnya rumahnya.
kapal pecah yang terjadi di rumahnya. Ya kadang-kadang kan nggak enak juga. Ini lagi sok paribasan sih kapal pecah gitu ya. Emang kapal pecah kayak apa sih kapal pecah gitu ya? Gitu. Ya, berantakan. Jadi ada sesuatu hal yang oleh tuan rumah itu ingin disembunyikan, ingin tidak dilihat oleh orang lain. Mungkin juga kalau duduk di sini, tuan rumah kan lagi ngejemur ini, lagi ngejemur pakaian itu udah lemah, naon area di situ kan nggak nyaman juga gitu. Makanya ini juga saya juga di Basul Masail ya, saya ketua Basul Masail PCNU Kabupaten Kuningan. Ini ada yang bertanya tentang masalah bagaimana hukumnya menjemur underwear di sembarangan gitu ya. Jadi kalau di sini perumahan makan ada itu ya, ada pagernya, setiap rumah ada pagernya. Di dalam pagar kan ya. Kalau di perumahan perkampungan seperti di saya gitu makan nggak ada pembatas antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Itu ya ngejemur ya udah di depan rumah, tempat lalu lalang orang. Kadang-kadang digantung dina iyo, daleman digantung. Itu. Bagaimana hukumnya menjemur underwear di gararantungan dilihat oleh orang yang lalu lalang di situ. Gitu. Kenapa itu dibahas juga? Karena kemarin ada kasus ada orang seorang ibu rumah tangga masih muda gitulah, masih muda, umur sekitar 32-an lah, 32 tahunan lah gitu. Dia kehilangan daleman gitu. Dia selalu kehilangan daleman, sering kehilangan daleman. Nah, itu kehilangan daleman. Dan ada yang dicurigai di situ. Tapi kita sih nggak boleh curiga berlebihan juga kalau nggak ada bukti mah gitu. Ada yang dicurigai. Nah, kemudian di beberapa daerah juga banyak yang kasus yang seperti itu. Dan ada juga yang ketangkap sama polisi. Pencuri underwear itu ada yang ketangkap sama polisi. Kemudian begitu diinterogasi, salah satu motivasi dia kenapa dia mencuri underwear, dia katanya pas saya lihat itu lagi digantung gitu, saya sahwat katanya gitu. Saya sahwat. Akhirnya untuk menuntaskan sahwatnya dia curi itu. Nah, ini di daerah Tegal kalau nggak salah itu yang pelakunya ketangkep dan diinterogasi oleh polisi seperti itu. Ya, ini ketika kita bertamu pun kadang-kadang tuan rumah kan ingin bahwasanya hal-hal yang semacam itu nggak dilihat oleh tamu. Makanya tamu udah manut aja. Kata tuan rumah, duduk di sini ya udah duduk di situ. Kemudian yang kedua adabnya bertamu wasani ayyardo bima quddima ilaih. Yang kedua, seorang tamu harus ridho, menerima, senang dengan apapun yang disuguhkan untuknya. Disuguhkan untuknya, ya udah ridho. Jadi umpamanya bertamu situ. Kemudian disuguhi gorengan umpamanya. Gorengannya umpamanya goreng cau, goreng pisang, kemudian oh iya goreng cau sama goreng pisang sama ya? Ya. Goreng bolet gitu ya. Kemudian setelah disuguhi gitu udah repot-repot mangga gorengkeun ngadadak goreng bolet, goreng ini. Si tamunya itu, aduh saya mah jangan yang manis-manis semua atuh. Saya mah pengen yang asin atuh, pia-pia. Ada nggak pia-pia? Jangan ya, jangan nawar. Jangan nawar, kecuali ditawari gitu. Kecuali ditawari mau apa gitu. Jadi kecuali ditawari mau apa. Gitu. Jadi jangan nanya-nanya yang nggak ada gitu. Ayyardo bima quddima ilai. Ridho dengan apapun yang disuguhkan. Jangan nawar pengen anu. Udah disuguhi teh, pengen kopi. Udah disuguhi kopi, saya mah pengen air putih aja gitu. Ya udah. Makanya kalau bisa tuan rumahnya itu ya tehnya sediakeun.
Air putih sadiakeun, kopi sadiakeun gitu ya. Kopi sadiakeun. Jadi ya itu kita muliakan tamu ya, muliakan tamu seperti itu. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits alla yaquma illa bi'idzni rabbil bait. Yang ketiga adabnya tamu itu, tamu tidak berdiri kecuali seizin pemilik rumah. Jadi kalau dia mau kemana, mau ke WC, mau apa, izin dulu. Jangan ujug-ujug torolong ke WC, gitu. Cocolong-colongan, jangan. Mau pindah itu, izin dulu. Mau keluar, izin dulu. Kemudian, yang keempat, adabnya bertamu itu, ar-rabi, ayat walau idha kharaja. Ketika keluar dari rumah, hendaklah dia mendoakan penghuni rumah. Doakan. Jangan main wassalam aja. Jangan asal, yaudah gitu aja ya, saya pamitan ya. Assalamualaikum. Jangan cuma gitu aja, doakan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Doa ya apa saja, doa kebaikan apa saja. Gitu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaqulu, ketika beliau keluar dari bertamu dari rumah seseorang, beliau mengatakan aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakum al-abrar wa shallat alaikumul malaikat wa nazalat alaikumur rahmah. Itu Nabi mendoakan. Kata Nabi, aftara indakum as-shaimun, telah berbuka di rumahmu orang-orang yang berpuasa. Telah memakan makananmu orang-orang yang mulia. Dan para malaikat bersolawat memohonkan rahmat kepada kalian. Wa nuzilat alaikum rahmah, dan telah diturunkan rahmat kepada kalian. Doa. Makanya ketika, dan ini mustajab ya. Doa tamu untuk tuan rumah itu mustajab. Karena dianjurkan. Jadi ketika keluar dari rumah, semoga Allah ganti apapun yang telah kau berikan kepada kami. Semoga Allah berikan kalian kesehatan. Semoga Allah berikan kepada kalian kemudahan. Semoga anakmu lulus ujian. Doakan. Itu mustajab doanya tamu. Makanya harus senang kedatangan tamu. Apalagi tamunya umpamanya orang yang paham ilmu agama. Apalagi tamunya paham ilmu agama. Nah, karena makanan pun berkah ketika dimakan oleh orang soleh. Sebenarnya dalam hadis Nabi itu mengatakan bahwasanya janganlah kalian bergaul dengan orang-orang yang fasik, dengan orang-orang yang dolim. Wala ya'kulu ta'amakum illa taqiyun. Dan tidaklah memakan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya, ketika makanan itu dimakan oleh orang-orang yang takwa, oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itu keberkahan tersendiri. Demi Allah, keberkahan tersendiri. Kita menyuguhi orang-orang yang ahli ibadah. Makanya di sini ada air nih. Dari siapa ini air? Demi Allah barokah. Air disediakan untuk menjamu orang-orang yang datang ke sini untuk thalabul ilmi. Demi Allah barokah. Nah, gitu. Makanya ini luar biasa. Makanya karena supaya lebih barokah lagi, diterima ya airnya ya bagi yang nggak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makanya kalau orang-orang soleh, seperti di Tarim gitu ya, seperti di Mekah sendiri, kalau mereka pengen tambah berkah itunya, itu biasanya kiainya itu ketika buka pengajian di rumahnya, mereka akan jamu tamu-tamunya. Karena tidaklah datang ke tempat pengajian kecuali orang-orang yang baik dan akan dikehendaki baik oleh Allah. Kalaupun orangnya jahat, kok datang ke pengajian, itu sudah satu tanda dia akan dijadikan baik. Dia akan berubah. Oh, yang penting asal datang ke pengajian, asal mau datang ke kajian, itu udah baik. Jangankan orang baik, orang belum baik datang ke pengajian akan jadi baik. Itu. Berdasarkan hadis Nabi, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang akan
dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan difahamkan kepada agama, ilmu agama. Dan ilmu agama itu dipelajari di majelis-majelis taklim. Makanya sampai Nabi mengatakan bahwasanya wala ya'kulu ta'amakum illa taqiyun. Tidak memakan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang soleh, kecuali orang-orang yang baik. Makanya ketika kita keluar dari bertamu, maka doakan. Berdoa dulu. Doakan. Apa saja doanya? Semoga Allah berikan rahmat kepada kalian, semoga Allah berikan kemudahan kepada kalian, semoga Allah berikan barokah kepada kalian. Itu. Jadi indah. Kalau bertamu seperti itu indah. Udah kita udah dijamu oleh tuan rumah, maka kita doakan. Tapi jangan karena dijamu kita mendoakannya. Sih mah nyuguhan umpamanya, nyuguhan masa cuman air putih aja gitu, nggak ada apa-apanya. Nggak didoain atau didoainnya cuma sedikit. Jangan begitu juga. Gitu. Sih mah sarwa aya dioleh-olehan deui dina teh. Doanya banyak karena dioleh-olehan juga gitu tuh. Jangan gitu. Jangan karena itu ya. Itu kita mendoakan karena sunnah Rasulullah. Rasul ketika keluar habis bertamu, beliau mendoakan. Itu kita ittiba Rasul. Jadi kalau kita ujung-ujungnya ittiba'ur Rasul, mengikuti contoh Rasulullah, enak semuanya. Nah, kemudian wala yambaghi lidhaif ayyastahi ala rabbil bait illal milha wal ma wala yu'ayyibu ta'amahu. Kemudian juga tidak pantas tidak boleh seorang tamu menginginkan sesuatu, minta sesuatu. Aduh, pangbelikeun baso atuh, enggak boleh. Nah, jangan gitu ya. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau sudah akrab-akrab mah kadang-kadang begitu juga sih gitu tuh. Nah, kalau sudah akrab mah kadang-kadang sebelum bertamu pesen gitu ya, pesen gitu. Jadi jangan pesen, cuman tuan rumahnya bagusnya nawarin gitu ya. Kamu mau datang sini? Iya. Kamu mau disediain apa? Sok, biar akunya dapat pahala gitu. Jadi tuan rumah itu usahakan menyediakan sesuatu yang tamu itu senang, yang kesukaan tamu gitu. Udah tahu tamunya tedoyan ikan itu ya, ikan gurame, disuguhan gurame ya. Gitu. Itu dimakan. Kemudian seorang tamu juga wala yu'ayyibu ta'amahu bal ma wujida ukila bal ma wajada akala wa hamida wa huwa al-adab. Seorang tamu tidak boleh mencela makanan yang disuguhkan ya. Tidak boleh mencela makanan yang disuguhkan. Kalau dia senang, makan dan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak senang, udah biarkan. Jangan dimakan kalau memang tidak senang. Gitu. Tapi sebaiknya walaupun tidak senang ya nyicipilah sedikit mah gitu. Ulah mentang-mentang tidak senang, makan yuk, enggak. Makan enggak. Jangan mentang-mentang enggak senang kemudian nyela ya enggak gitu. Teu noel-noel acan namanya. Ma wajada akala wa hamida wa waladab. Wa yuqalu fil mathal laisa lidhaif ma ashtaha wa tamanna innalil dhaif ilaihi ma yaqrub. Kemudian selanjutnya masih dalam masalah makan dalam bagi si tamu, laisa lidhaif ma ishtaha wa tamanna. Tamu itu dia sebaiknya tidak mengambil yang dia inginkan dan dia sukai. Tapi innalil dhaif ma ilaihi yaqrub. Tapi tamu itu sebaiknya mengambil yang dekat kepada dia. Ariung sana. Ini ada kulub suuk, di sini ada kulub talus, di sana ada donat, di sana ada itu brownies. Yang dekat yang mana? Ambil yang dekat aja. Yang dekat aja. Jangan kemudian, aduh ngarongkong mau ngambil yang itu kurang adab. Enggak dosa sih, enggak dosa, enggak. Cuman itu secara adab kurang beretika kalau yang seperti itu. Komode umpamanya, alungkeun ka dieu. Jangan ya. Jangan.
Tapi lagi-lagi tuan rumah harus peka gitu. Tuan rumahnya harus peka. Nah, kalau Pak Ustadz mah aku kuluban Pak Ustadz mah gitu. Kalau yang ini mah asin-asinan. Wa idza kana fil mayyit man huwa akbar minhu sinnan fala yabda'u qablahu fa innahu yuqalu as-sadru sultan wal bid'atu lidisin. Nah, kemudian disebutkan wa idza kana fil maidah man huwa akbar minhu. Ketika di maidah itu hidangan itu ketika dihidangkan satu hidangan, kemudian ada orang yang lebih tua, maka jangan ngambil dulu sebelum orang tua dulu. Dahulukan orang tua. Disebutkan bahwasanya as-sadru li sultan wal bid'atu lidisin. Kalau permulaan itu untuk orang yang memiliki umur. Jadi persilahkan dulu orang tua. Pak, mangga. Ulah cak cik cek. Orang tua belum makan, belum apa, udah cak cik cek. Kemudian qala al-Hakim dzukira inna hakiman du'ya ila ta'am faqala ajibuka bi thalathati syara'id. Awwaluha alla tatakallafa wa tsani alla takhuna wa tsalits alla tajura. Ada seorang bijak, seorang hakim, orang soleh, orang baik, orang berilmu, orang ya hakim, orang bijak, orang bijaksana, tokoh lah. Satu ketika diundang ke rumahnya untuk makan-makan, dan ini sunnah. Ngundang orang lain untuk makan di rumah kita itu sunnah, dan itu keberkahan. Itu keberkahan. Jadi di luar walimah ada. Jadi di antara walimah itu ada walimah yang bukan karena apa-apa, pengen makan-makan aja gitu. Beda ketika walimah dalam keadaan surur ya, dalam keadaan farhan, dalam keadaan bahagia, senang. Seperti baru datang dari perjalanan jauh, selamat, adakan walimahan, itu sunnah. Kemudian habis bangun rumah, wakiroh namanya, itu sunnah. Al-wakiroh, habis bangun rumah, kan sunnah, kita ngundang tetangga, ngundang teman, makan. Gitu. Bukan ngadanan, bukan, tapi makan gitu. Makan. Yang disunahkan secara spesifiknya itu makannya. Mengundang orang lain untuk makan di rumah, dalam rangka syukuran telah selesai membangun rumah. Habis ngekhitan anak, selamat, sunnah, makan-makan, masak, ngundang orang, jamu. Bukan untuk kondangan, bukan, untuk dijamu, diundang untuk makan. Jadi walimah itu ngundang orang lain datang ke rumah untuk makan. Bukan untuk doa restu, bukan. Gitu. Doa restu mah lain lagi, doa restu mah. Gitu. Jadi untuk makan. Habis nikahan, selesai nikahan, itu walimah. Bahkan nikahan mah walimahnya 2 kali. Nikahan itu walimahnya 2 kali kalau dalam Islam. 1, walimah pasca nikahan, pasca akad nikah. Yang kedua, walimah pasca malam pertama. Gitu. Jadi kalau seperti di Yaman, di Mekah, di Madinah, di Arab itu, yang ramai itu justru pasca malam pertama gitu. Udah selesai belum? Udah berhasil belum? Gitu. Kalau udah berhasil, dibikin walimah sama orang tuanya. Kalau udah, itu lebih gede daripada walimatul akdi, walimatul arus yang nikahnya itu. Yaman seperti itu biasanya. Kalau di kita mah enggak ya, gitu. Iya, resepsi walimah ya. Kemudian anak hakiman, seorang orang soleh diundang. Ini kan seneng didatangi orang soleh. Kemudian orang soleh, seorang tokoh ini, orang yang hakim, orang yang bijak ini diundang untuk makan di rumah si fulan lah, di rumah seseorang. Kemudian dia mengatakan ketika dia diundang untuk makan di rumahnya, ya Syekh, saya ingin mengundang Anda untuk makan di rumah saya. Untuk makan di rumah saya ingin menjamu Anda ya Syekh. Kemudian si hakim itu dia mengatakan, ujibuka bi thalathi syara'id. Aku mau memenuhi undanganmu dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Kalau kau lakukan 3 syarat ini, maka aku akan datang untuk memenuhi undanganmu. Kalau kau tidak melaksanakannya, maka saya tidak mau datang. Apa ketiga syarat itu? Syarat yang pertama, awwaluha alla tatakallafa.
Syarat yang pertama, engkau tidak usah menyusahkan diri sendiri. Syarat yang kedua, Allah takhuna, engkau tidak boleh khianat. Tidak boleh khianat, curang. Yang ketiga, Allah tajuro, engkau tidak boleh berbuat fujur, itu dolim lah, semacam dolim. Engkau tidak boleh dolim. Jadi 3 syaratnya. Saya mau datang memenuhi undanganmu dengan 3 syarat. Yang pertama, Allah tatakallafa. Kau jangan nyusahin diri sendiri. Yang kedua, engkau nggak boleh khianat. Yang ketiga, engkau nggak boleh zalim. Nah, ini dia nanya, matakalluf, yang dimaksudnya nyusahin diri sendiri apa sih? Itu. Qala anta takallafa ma laisa indak. Yang dimaksud dengan takalluf atau kau berbuat menyusahkan diri sendiri itu adalah anta takallafa ma laisa indaka. Engkau bersusah payah untuk menyediakan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Oh, kada tangan, yuk beli ini, beli itu, kadang-kadang hutang injem untuk menjamu tamu. Kadang-kadang ada di beberapa daerah. Mau hajatan ya, hajatan kan walimah. Inti dari hajatan itu kan walimah. Walimatul nikah, walimatul khitan. Karena, aduh saya nggak punya modal, katanya gitu. Biasanya ngutang dulu, nanti bayarnya setelah hajatan. Kadang-kadang ikannya ataupun dagingnya udah nanti bayarnya setelah hajatan ya. Kadang-kadang kentangnya nanti bayarnya setelah hajatan ya. Maksain diri gitu. Maksain itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita mau ngadakan walimah, kalau kita mau ngundang orang untuk makan di kita, yang kita mampu itu saja. Adanya air putih ya air putih. Kita adanya ya gemet, udah. Adanya kulub suuk ya kulub suuk. Adanya kulub talus ya kulub talus. Gitu. Nggak usah, kalau tidak mampu menyediakan bakso, nggak usah nyari bakso. Gitu. Allah tatakallafa ma laysa indak. Kau jangan memaksakan diri sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Yang pertama. Itu takalluf. Kemudian dia bertanya lagi, wamal khianat? Kalau khianat itu apa? Katanya syaratnya yang kedua kan nggak boleh khianat. Khianat itu adalah antabkhala bima indak fala taqrabuhu ila dhaifika. Antabkhala bima indaka fala taqrabu ila dhaifika. Khianat itu artinya, curang itu artinya engkau tidak engkau koret dengan apa yang ada pada dirimu dan tidak mau menyuguhkannya kepada tamumu. Koret pelit dengan apa yang ada pada dirimu, tidak mau menyuguhkannya kepada tamumu. Umpama ada tamu datang, kita ini makanan-makanan yang mahal ini yang makanan yang sedang gitu ta. Ini makanan-makanan yang untuk cepat untuk sehari tahun cepat basi. Nah, begitu datang tamu, kemudian disuguhkan. Nah, ini yang ini aja dulu, yang itu mah jangan dikeluarkan. Itu mah nanti buat tamunya, kalau ada tamunya tamu istimewa, tamu terhormat, itu mah buat yang itu ya. Nah, jadi si ini mah geus ieu bae yang ini aja, yang itu mah bunikeun, sumputkeun, umpetin. Itu enggak, itu khianat namanya. Khianat. Siapapun tamu, udah suguhi dengan yang ada itu, keluarin aja. Keluarin semua. Kecuali kepenuhan umpamanya. Lamun dikeluarin semua kepenuhan umpamanya, ya ada perwakilan aja gitu. Perwakilan dari makanan itu. Ya kan? Ya kadang-kadang dulu mah suka ada yang kayak gitu. Ini mah buat tamu, ini mah orang miskin ini juga sudah seneng dikasih ini juga gitu. Ini mah untuk kalau yang datangnya nanti orang spesial gitu. Makanya kurang bagus juga umpamanya ada walimah hajatan di beda-beda. Ini tamu VIP ya. VIP lah, ambil gampang ya. Ini buat tamu VIP gitunya. VIP. Ini untuk tamu umum. Udah samakan aja. Gitu. Jadi artinya kalaupun mau ada tamu VIP, jangan dicegah orang biasa untuk makan di situ.
Udah, ini mah jangan untuk ini, kamu mah di situ aja, nggak boleh, gitu. Nggak baik kalau kayak gitu, ya. Nggak baik kalau kayak gitu. Itu nggak ikhlas, ngundang nggak ikhlas, hilang keberkahan dari situ, keberkahan hilang. Gitu. Milih-milih kayak gitu. Ya kita harus tahu diri lah kalau kitanya. Jadi artinya gini, untuk yang katamuan ya, untuk yang ngundang itu adabnya itu dia tidak boleh membeda-bedakan tamu, gitu. Dia tidak boleh membeda-bedakan tamu, siapapun itu tamu, dia hormati, dia ikram, dia muliakan tamu itu. Gitu. Semua tamu itu VIP. Jadikan semua tamu itu VIP. Karena apa? Bahasa hadis itu ikram, muliakan tamu, bikin tamu itu mulia, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena dia orang yang diutus oleh Allah untuk datang bertamu kepada kita, yang kita punya kewajiban untuk mengikram dia, untuk memuliakan dia. Nah, inilah syariat. Makanya kalau kita mau menjamu tamu harus karena Allah. Kalau karena Allah, siapa tahu berkahnya orang yang miskin, orang yang tidak punya kedudukan apa-apa di hati kita, tapi kemudian kita muliakan karena Allah, siapa tahu itu akan jauh lebih mengangkat derajat kita, lebih membawa keberkahan kepada kita daripada tamu yang dianggap sebagai pejabat lah, sebagai orang hebat lah, mungkin seorang ulama lah, gitu. Siapa tahu seperti itu. Karena ini kita nggak tahu ya rahasia di balik datangnya tamu itu seperti apa. Ketika ada datang tamu ke rumah kita berpikir Allah mau ngasih apa nih? Besar kecilnya keberkahan yang akan kita dapatkan dari tamu tersebut sesuai dengan besar kecilnya kabungah kita, ikram kita, penghormatan kita kepada dia. Gitu. Kalau kita ikramnya, memuliakannya, tulus, ikhlas, dan tinggi, ingin membahagiakan dia, ingin memuliakan dia, maka Allah lebih tinggi lagi, memberikan keberkahannya kepada kita, memberikan kebaikannya kepada kita. Karena ini syariat, ikramud dhaif itu syariat, perintah Rasul, perintah Allah melalui lisan Rasulnya, bukan tradisi, bukan. Kalau tradisi, kalau kita hanya mengikuti tradisi, orang kafir pun memuliakan tamu. Orang yang tidak beragama pun dia nyuguhan tamu. Nah, itulah bedanya kita dengan orang-orang kafir. Jadi kalau kita mah siapapun itu dia tamu, hatta tamu kafir sekalipun muliakan oleh kita. Orang kafir datang bertamu, muliakan oleh kita. Sampai gini, sampai ada zaman tabi'in ya, zaman tabi'in. Zaman tabi'in itu ada orang yang saking memuliakan tamu, dia lagi bepergian. Si istrinya itu dia di rumah selingkuh dengan laki-laki lain. Dia memasuki rumah itu, kemudian berselingkuh di rumahnya si laki-laki itu, di rumah dia. Kemudian ketika dia balik, loh, kok ada sendal di rumah saya? Sendal laki-laki, siapa itu? Dia kemudian masuk ke rumah. Begitu dia masuk ke rumah, ternyata lagi selingkuh. Dia segera pakai baju. Kemudian, tapi si laki-laki ini dia diam dulu. Dia kemudian ke air, dia masak. Ayo minum dulu. Disuguhan dulu. Si itu pelakor tuh nantinya. Kalau pelakor perempuan ya? Hah? Pebinor mah kok laki-lakinya berarti ya? Pebinor, bukan pelakor. Pebinornya itu disuguhan dulu. Kemudian dia berkata, udah malu itu pebinornya, udah malu, udah takut diapa-apain. Kemudian si suami dari si wanita ini, dia kemudian berkata, kalau seandainya bukan karena aku diperintahkan untuk menghormati tamu, kau datang ke sini, datang ke rumah ini berarti kau tamu bagi kami.
oleh Rasulullah disuruh untuk dimuliakan tamu itu. Sok makan dulu. Disuguhi dulu gitu ya. Disuguhi dulu. Itu karena dia itu ikramnya kepada tamu. Sampai pebinor sekalipun disuguhan oleh dia. Setelah itu kemudian, tapi maaf ya, setelah ini jangan kau rusak rumah tangga kami. Gitu. Akhirnya diusir secara baik-baik. Gitu. Diusir secara baik-baik. Kenapa? Kata dia, demi Allah, seandainya kau lakukan bukan di rumah saya, aku akan bunuh engkau. Seandainya bukan karena kamu berada di rumah saya, demi Allah aku akan bunuh, akan cincang kau, kata si laki-laki ini. Tapi karena kau melakukannya di rumah saya, yang berarti engkau tamu saya, maka saya akan menjamu engkau. Sampai segitunya orang melaksanakan perintah Rasulullah. Nah, gitu. Hari kita mah kebalik gitu ya. Di rumah kita, wah, kau rusak kasur saya, wah, bahasanya. Jadi kata Hakim, ulangi lagi, kata Al-Hakim, saya mau bertamu ke rumahmu dengan 3 syarat. Yang pertama apa tadi teh? Jangan memaksakan diri. Yang kedua, jangan khianat. Yang ketiga, jangan zalim. Yang dimaksud memaksakan diri adalah engkau tidak boleh memaksakan diri untuk menyediakan sesuatu yang tidak ada bagimu. Tidak ada di tempatmu. Yang kedua, jangan engkau khianat. Artinya, jangan engkau pelit dengan apa yang ada di dirimu. Oh, simpan makanan, sebagian makanan disuguhkan sedikit, yang sebagian besarnya umpetkan. Nah, kemudian jangan berbuat dolim. Jangan berbuat dolim. Apa maksudnya berbuat dolim? Qala tahrumu iyalaka wa tu'tiya dhaifak. Jangan berbuat dolim, artinya engkau halangi keluargamu untuk memakan makanan ini karena untuk kau berikan kepada tamumu. Jadi kalau zaman dulu, zaman saya kecil masih ingat gitu. Kalau mau lebaran kan ibu kadang-kadang suka bikin makanan ya buat lebaran. Buat bikin sagon. Sagon itu makanan dari kelapa ya. Kelapa dicampur dengan tepung gula ya. Tahu ya sagon ya? Ya, kue sagon. Itu udah spesial banget sagon. Kadang bikin kuping itu apa ya? Kuping sendok, ada kuping yang gajah, yang kuping gede gitu ya. Kuping gajah, kuping sendok bikin. Nah, ada juga kadang-kadang bikin apem tak apa gitu ya. Apa pais gitu. Itu ketika bikin sagon, biasanya bagi bikin sagon nungguan gitu ya, ketika ibu bikin sagon. Ketika bapak tuh kadang-kadang pulang. Begitu udah bikin sagon, pas udah jadi, mau ngambil, ditepak sama ibu. Ulah di imam eta mah jeung tamu gitu tah. Jang badak gitu tah. Kayak nongkrong, nungguan lamun geus anu tutung pisan ka karek. Itu zaman dulu itu mah ya, zaman dulu. Oh, sekarang masih yang kayak gitu. Itu dolim, demi Allah dolim kayak gitu. Kau prioritaskan tamu, keluargamu, kau jangan, nggak boleh makan. Itu nggak boleh seperti itu. Dolim. Nah. Kembali lagi, ini syariat ya. Ini syariat agama kita, bukan tradisi. Bukan tradisi. Tapi memang tradisi yang disyariatkan. Makanya diatur adab-adabnya, diatur akhlaknya, bagaimana kita memuliakan tamu. Makanya Al-Hakim dia itu mengatakan bahwasanya wala tajur, kau tidak boleh dolim. Apa dolim itu? Kau halangi makanan tersebut dari keluargamu hanya demi untuk menjamu daripada tamumu. Nah, kalau keluargamu pengen makan, makan aja. Nya palebah aya gitunya. Qala wa idza da'awta qauman ila ta'amin fa in kana al-qaum qalilan fa in jalasta ma'hum fala ba'sa li ta'khudhum. Kalau kuenya terbatas. Kan gini, kuenya terbatas. Keluarga mau. Ya udah yang ada aja keluarga gitu. Atau umpamanya bikinnya itu pas tamu datang, bikin.
makan bareng-bareng bersama di situ. Jangan bilang ini buat tamu, kamu mah nanti kalau ada lebihan aja ya, gitu. Jangan gitu, nggak boleh. Jangan makan dulu. Sok, kalau ada lebihan ya udah kamu boleh makan. Jangan makan dulu, udah biarin tamu aja yang makan dulu. Jangan gitu. Iya, makanya pengen memuliakan tamu itu jangan menghinakan keluarga sendiri, gitu. Jangan kita memuliakan tamu, tapi di satu sisi kita menyakiti keluarga sendiri. Keluarga anak, bos kutap, ketap, aduh ini. Itu dolim kayak gitu teh ya, gitu. Secara pribadi ya, saya pernah seperti itu. Saya pernah sakit hati kepada orang tua waktu kecil, maksudnya waktu kecil, waktu belum balik gitu. Kan zaman werit itu. Ada tamu, aduh, ada dibulikan apa endok apa naon gitu tah. Disuguhan katamukun. Saya berpikir saat itu, ari anak sorangan mah tuh dibere, ari tamu mah dibere gitu. Nangis saat itu ya. Demi Allah saya nangis saat itu. Gitu. Jadi karena atau kepengen yang kayak gitu teh gitu tuh. Gitu. Itu jadi hati-hati jaga perasaan anak, perasaan keluarga, perasaan pembantu gitu. Masih banyak masalah permasalahan tamu ini, cuman sampai segitu aja dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang masalah adab tamu ini ataupun masalah-masalah yang lainnya. Masih ada waktu 10 menit. Nah, itu dibahas di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya ketika engkau bertamu, maka hendaklah engkau untuk mengucapkan salam dulu. Dan ketika dipersilahkan, kalau udah salam 3 kali, enggak ada yang jawab, udah pulang. Kalau udah salam 3 kali, atau ngetuk pintu 3 kali, enggak ada yang membuka, walaupun kita tahu ada orang di rumah, pulang, jangan maksa. Mungkin dia sedang punya hajat, mungkin dia sedang tidak mau diganggu gitu. Mungkin dia sedang tidak mau diganggu. Jadi biarin seperti itu. Apalagi jangan karena kita sudah akrab kemudian assalamualaikum. Iya, palebah di dalam mungkin suaminya lagi nggak pakai baju gimana? Gitu. Kan bisa jadi, makanya nggak boleh, ketok dulu. Itu ada adabnya. Ya, karena mungkin di dalam itu ada sesuatu yang sedang tidak pantas dilihat oleh orang yang dari luar, oleh tamu, walaupun akrab gitu. Nah, ke rumah kakak sendiri, rumah kita bukan itu. Rumah kakak, rumah kita bukan ya, bukan rumah kita. Bahkan ke rumah kita sendiri, ketok dulu, salam dulu. Ke rumah kita sendiri, salam dulu. Gitu. Adabnya kan seperti itu. Bagusnya seperti itu. Dan ingat ketika masuk rumah kan, ketika masuk rumah sendiri pun kita baca salam dan baca doa. Baca salam dan baca doa. Jadi dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya ketika seseorang mau masuk ke rumahnya, maka hendaklah dia membaca doa. Gimana doanya? Doa masuk rumah? Allahumma inni as'aluka khairul maulaji wa khairul makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Setelah itu baru salam. Jadi ketika setiap mau masuk, baca doa dulu. Allahumma inni as'aluka khairul maulaji wa khairul makhraji
bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tidak ada, di rumah tidak ada siapa-siapa, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tetap salam. Tetap ucapan salam. Kalau dalam ada seseorang, walaupun anak kecil sekalipun, ucapan assalamualaikum. Gitu. Tapi diawali dengan itu doa tadi. Doa. Udah apa belum doanya? Sok dibaca tuh. Baca ya. Ini udah bolak-balik saya sampaikan. Ini sunnah ya. Sunnah. Nabi perintahkan doa seperti itu. Sampai Nabi ajarkan doanya. Nabi ajarkan doanya. Itu. Kalau saya mah Ustaz, cuman assalamualaikum aja. Kalau cuman assalamualaikum, orang yang tidak ngaji pun baca assalamualaikum. Tahu itu mah ya. Kalau orang yang nggak ngaji, yang nggak pernah ke majelis taklim, itu mereka gus baca assalamualaikum udah luar biasa, udah bagus. Tapi untuk yang yang sering ke majelis taklim, yang rajin taklim, yang rajin belajar, cari ilmu agama, harus naik, jangan sama dengan orang umum. Gitu. Kalau orang umum cukup dengan assalamualaikum, kalau yang ini mah hitungannya santri ya, ini kan santri. Kalau untuk santri mah harus laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Di antaranya itu tadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan rumah yang aku masuki. Wa khairal makhraji, dan rumah yang aku keluar darinya. Bismillahi walajna, dengan nama Allah aku masuk. Wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah aku keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Maka ketika kita berdoa seperti itu, saat itu kata Nabi, syaitan dia akan mengatakan, kami tidak bisa masuk ke rumah ini. Tidak ada tempat sedikit pun di rumah ini untuk bisa kami masuki di dalamnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bikin stiker ya, stiker doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu. Ari mah nyontokeun, tuh usah dijawab ya. Ini mah hanya nyontokeun ya. Jadi gitu. Udah hafal belum doanya ya? Boleh. Boleh. Dari bismillah walajna wa bismillah kharajna boleh. Enggak memakai Allahumma inni as'aluka khairal maulaji itu juga boleh. Nah, cuman lebih baiknya kalau ditambahi itu lebih baik gitu. Lebih lengkap sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu lebih baik gitu. Jadi kalau mau sok bikin stiker, tempel di depan di pintu ya, pintu luar. Kan kalau sekarang mah kan ada la tadkhul qabla salam, jangan masuk sebelum salam. Ya itu bagus. Ada juga tempelan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga bagus mengingatkan. Nah, kita tambahan doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Sekarang ditalkin dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Amin. Baru assalamualaikum. Boleh assalamualaikum dulu baru doa itu.
Boleh doa itu dulu, baru assalamualaikum. Itu. Ala kulli hal, baca doa. Dan itu merupakan salah satu daripada adabnya. Tapi kalau ada orang lain yang tidak baca itu, ya biarin aja kalau orang lain. Jadi kita ngaji itu untuk diri kita, bukan untuk menghukumi orang lain. Jadi kita ngaji itu untuk diamalkan oleh kita, bukan untuk menghakimi orang lain atau untuk menilai orang lain, jangan. Karena kalau menilai orang lain nantinya menyalah-nyalahkan orang lain. Mungkin cuma ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.